Saudara, sejumlah pihak menyebut kritikan Basuki Cahayapurnama Ahok soal Pertamina telah menimbulkan kegaduhan di publik. Bagaimana tanggapan dari kalangan anggota Dewan? Kita tanyakan kepada anggota Komisi 7 DPR, Komisi Energi dari fraksi PKS, Mulyanto. Baik, Pak Mulyanto, apa komentar pernyataan Anda? Pertamina suka utang, direksinya langsung potong kompas ke menteri, nggak lewat komisaris, kilang nggak dibuat-buat, suka terima komisi, gaji gede nggak turun-turun walaupun udah nggak ada jabatan. Silakan. Menurut saya ini kan hal yang sudah kita pahami dengan Pak Ahok ya. Oke, oh bukan Pak Ahok dengan ini Pak Ahok, kan bukan dengan Pertamina, karena saya tahu bahwa Anda kan mitra Pertamina Komisi 7 ya, betul? betul. Jadi Pertamina nggak seperti itu maksudnya? Pak Ahoknya yang kemudian berbeda ini, Pak Ahok yang kita harus pahami, bukan Pertaminanya. Itu yang kemudian saya tangkap, betul demikian? Ada dua memang. Ini ada dua hal yang yang perlu kita letakkan. Oke, baik, Duduk silakan. perkaranya secara lebih tepat sehingga kita bisa menangkap lebih jernih, ya kan? Karena kalau kita ikutin ini kan jadi gaduh ya. Karena kita tahu Pak Ahok itu memang suka membuat gaduh. Tapi kalau kita lihat jernih, mungkin ada poin-poin positifnya. Oke, Karena apa? Kan Pak Ahok adalah komisaris, orang dalam. Orang dalam tuh tahu lebih detail. Kan demikian ya. Jadi menurut saya ada poin-poin yang perlu kita dalami. oke, Contohnya adalah yang dikatakan tentang gaji, sistem remunerasi. Umumnya sistem remunerasi kan ada dua. Yang pertama baseline-nya yang gaji tetap. Yang satu lagi floating yang berdasarkan jabatan. Kalau orang jabatannya tinggi, ya kan ada tambahan floating sesuai jabatannya itu. Ketika tidak menjabat, yang sisa kan gaji pokoknya. Nah ini kalau gaji pokoknya tinggi, jabatan itu nggak berpengaruh, nggak ada motivasi orang menduduki sebuah jabatan tertentu, kan begitu ya. betul. Nah, ini adalah satu poin yang perlu kita lihat. Oke, ini yang bisa diambil diadopsi dari Pak Ahok. Perlu diperbaiki soal remunerasi di Pertamina. Oke. Dan jangan-jangan rugi Pertamina ada kaitannya dengan cost. Ya kan? Soal yang lain, share cepat dikit. Soal yang lain, soal direksi langsung lapor ke menteri, lobby-lobby ke menteri, terus kemudian kilang nggak dibangun-bangun, meskipun saya tahu ada beberapa kilang yang sudah dibangun tentunya. Tapi kemudian Pak Ahok sempat mengatakan itu, kemudian ada dugaan mau terima komisi karena maunya beli dan lain sebagainya. Lalu kemudian utangnya besar karena kemudian tata kelola tidak benar. Apa yang bisa Anda kemudian sampaikan di sini? Apakah semua itu benar? Kan Anda juga sering rutin mengetahui isi perut Pertamina. Kami di Komisi 7 itu kan bersifat teknis ya. Jadi kalau kayak misalnya direksi berkomunikasi dengan menteri itu lumrah ya, saya rasa itu lumrah. Saya juga berpengalaman menjadi komisaris utama BUMN ya, walaupun kecil, itu lumrah. Menteri berkomunikasi intensif dengan menteri. Komisaris juga bisa melakukan hal yang sama. Terkait kalau hutang, ya hutang Pertamina harus kita bongkar. Nanti teman di Komisi 6 lebih memahami ya. Oke. Terkait dengan modal kerja dan sebagainya. Baik, terkait dengan komisaris utama yang kemudian menyampaikan keluar apa yang kemudian menjadi permasalahan, apakah ini kemudian hal yang tepat kalau seandainya memang isinya untuk membangun misalnya? Ataukah ini hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan? Saya punya pengalaman pada posisi itu ya. Saya rasa ini tidak sesuai dengan patuh dan mekanisme komunikasi. Walaupun misalnya isinya benar, katakanlah seperti itu. Pengawas dengan pengurus ya, direksi. Walaupun isinya benar, Pak Mul. Ya, Misalnya isinya benar, karena kita tidak tahu, kita harus kemudian buktikan itu. betul. Kita harus buktikan itu, tapi metode komunikasi membawa sesuatu keluar itu di luar patun perusahaan ya. Dimanapun kalau persoalan internal, apalagi komisaris kan bisa memanggil direksi. Oke. Apalagi komut kan. Apa efeknya kalau seperti ini? Langsung aja minta detail. Kalau dilabrak fatsunnya, dilabrak etikanya, sopan santunnya, apa yang kemudian terjadi? Apa yang ada di bayangan Anda? Gaduh, noise. Nah sekarang ini kan noise kan. Kalau gaduh noise kan nggak ada masalah kan, yang penting untung. Ya itu juga oke. Untung ya. Namun kita kan terus harus menjaga hubungan-hubungan di dalam
membina sebuah Oke. entitas ya. Jadi nggak harus persoalan dalam keluarga itu dibawa keluar-luar. Oke. Selesaikan internal. Itu Baik. patut utama. Membangun jiwa korsa kelembagaan ya. Oke, teamwork gitu ya, Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, kita tahu sebelumnya ada informasi viral. Pertamina rugi 11 triliun rupiah. Kebetulan komisaris utamanya pas kebetulan Pak Ahok. Tahun lalu dan tahun sebelumnya itu untung. Bahkan tahun lalu 36 triliun rupiah untung. Sekarang 6 bulan 11 triliun rupiah rugi. Padahal kita tahu juga kan ada pandemi wabah corona. Pertanyaannya apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ahok terkait ini itu kemudian untuk memunculkan kesadaran pada masyarakat bahwa memang ada sesuatu yang luar biasa yang harus diperbaiki di Pertamina. Kalau harus diperbaiki itu jelas Pertamina ya. Karena rugi pada saat pandemi sementara harga BBM-nya kan tidak turun. Marginnya cukup tinggi. Ya. Hitung-hitungan detailnya kan tadi juga terkait cost, remunerasi, dan biaya operasional yang lainnya yang di sisi ini. Persoalannya menjadi menarik karena Pak Ahok tuh pernah bilang, ya kan, uncang-uncang kaki tidur aja tuh Pertamina untung. Oke. Sebelum masuk kan, ketika masuk rugi, itu yang menjadi menariknya. Jadi Pak Ahok itu kontroversial di situ. Kita seorang pengamat, mengamati hal itu bebas-bebas saja nyampaikan ke publik. Pertama kita harus jelas, positioning Pak Ahok itu adalah komisaris, bahkan komisaris utama. Dia bertanggung jawab dalam aspek pengawasan perusahaan. Ada kewenangan untuk mengkonsolidasikan diri dan memperbaiki itu. Nah, yang pertama adalah lakukan itu. Jangan langsung dibawa ke publik. Iya. Kecuali sudah nyerah ya. Saya juga pernah dalam posisi itu. Kita harus menyelesaikan itu. Karena kita berkewajiban untuk itu. Mendapat mandat untuk itu. Kecuali kita sudah nyerah. Tidak mampu. Letakkan jabatan itu, barulah bebas ngomong di publik. Karena sudah selesai tugas kita. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ahok? Saya sebutkan sebagai kebobrokan Pertamina versi Ahok. Apakah yang disampaikan oleh Pak Ahok ini semuanya benar? Karena Anda tahu isi perut Pertamina. Pak Mulyanto juga tahu. Satu poin yang perlu disadari, satu kunci ya saya pikir ya, yang ini pun disebut oleh banyak orang. Pak Ahok ini adalah komisaris rasa direksi. Itu sebenarnya intinya.